Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang sekali kita masih bisa bertemu di kuliah pagi ini. Ini adalah pertemuan yang terakhir ya sebelum kalian libur di akhir tahun ya. Kita nanti akan baru bertemu lagi di bulan Januari. Berarti kita mungkin libur 2 mingguan ya, tidak bertemu sekitar 2 pertemuan. Sebelum kita mulai, teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan, kita pelajarin, kita kuliah di pagi ini berjalan lancar, tidak ada kendala teknis dan macam-macam. Dan yang lebih penting lagi adalah semoga kita pagi ini mendapatkan ilmu yang berfaedah, bermanfaat, yang bisa menjadi bekal kalian untuk hidup sukses di dunia dan di akhirat. Mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Silahkan kalian presensi dulu. Silakan kalian presensi dulu. Silakan kalian presensi dulu. Ya. Nanti keasikan mendengarkan kuliah lupa presensi, ya. Silakan kalian presensi. Presensinya sudah open di My Brilliant. Bagaimana? Berhasil presensi, Iin? Iya, berhasil, Pak. Oke. Aman. Gak ada kendala ya berarti presensi ya? Kalau begitu kita masuk ke kuliah ya. Sebelum kita masuk pertemuan hari ini tentang tema yang luar biasa, yaitu media planning. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait pertemuan-pertemuan sebelumnya? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Oke, teman-teman. Saya senang sekali pagi ini bertemu dengan kalian. Ya. Karena berkaitan dengan apa yang kemarin sudah saya posting ya di hari kemarin kalau nggak salah. Waktu saya membaca Jawa Pos, ada iklan di halaman depan, halaman 1 full ya, full. Dan ternyata ketika kita buka di baliknya halaman 2 juga full ya. Di halaman tengah, halaman kertasnya yang nyambung itu 2 halaman full ya. Dan ternyata belum saya beritahukan ke kalian, saya lupa. Halaman belakang itu juga full ya. Berarti ada 5 halaman full di Jawa Pos ya. Kemarin kalau nggak salah Dinda yang sudah menghitung kira-kira berapa biaya yang dikeluarkan Hyundai ya untuk beriklan di Jawa Pos sekitar 4 miliar, tapi itu cuma 4 halaman ya, padahal datanya itu harusnya 5 halaman, kemungkinannya berarti sekitar 5 miliar atau mungkin ya plus minus ya, karena bisa saja mungkin ada harga khusus ya 5 miliar. Saya yakin atau mungkin bisa jadi bahwa Hyundai tidak hanya beriklan di Jawa Pos ya, dan juga tidak hanya beriklan di media cetak ya, karena seperti yang kita pelajarin pagi ini, supaya sukses harusnya kita melakukan media mix ya, media mix dicampur, dibaur ya, nggak bisa cuma satu ya. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan tentang kemarin ya, misalnya contoh dengan hanya 1 koran aja ya, dengan hanya 1 koran aja Hyundai sudah mengeluarkan biaya sekitar 5 miliar ya. Kira-kira menurut kalian worth it nggak mengeluarkan anggaran itu? Kurang, Pak. Kenapa, Theo? Karena menurut aku pribadi kayak 5 miliar untuk dekoran itu memang kayak mubazir gitu loh, Pak. Karena sekarang orang jarang baca koran gitu, Pak. Lebih baik dialihkan ke media digital gitu, Pak. Iya. Di rumahmu sendiri ada koran nggak, Theo?
Udah lama banget gak pernah langganan koran, Pak. Berarti kamu kemarin nggak baca ya iklan itu ya? Enggak, Pak. Ya, terima kasih Theo, masukannya keren banget. Nah, yang lain mungkin ada yang mau disampaikan atau mungkin berkomentar terhadap itu sebelum kita masuk ke media planning ya. Apa kalian sudah pernah melihat iklan? Maaf Pak, Iya Rizky, Eh, monggo. di Brilliant saya kok ini apa ya, antara saya tadi lupa mencet present atau gimana, tapi tanda tanya ya di Brilliant saya. Kalau tanda tanya berarti belum presensi. Kamu presensi aja lagi, di refresh aja. Nggak bisa Pak di present. Loh, kok aneh. Loh, kamu tadi ngeklik apa loh? Seingat saya sudah klik tadi present, habis itu saya save, tapi kok hasilnya kok jadi tanda tanya Pak ya? Saya nggak tahu ya. Harusnya ya. Yang lain bagaimana? Lancar nggak? Aman, Pak, tadi Lancar, aku aman. Pak. Iya. Ya, saya nggak tahu. Harusnya ketika ngekliknya itu ngeklik apa? Kita nggak tahu. Kalau ngekliknya pilihannya kan cuma 4 harusnya ya. Presensi, lab, apalagi itu. Yang terakhir tuh absensia. Nah, ya apalagi satunya itu izin ya kalau nggak salah bahasa Inggrisnya apa itu. Ya cuma pilihannya itu ya. Absent pun ya otomatis nggak tanda tanya. Apa kamu sebelumnya ada yang dititipi absen oleh kamu? Ya, karena memang fiturnya ini sudah aku aktifkan yang istilahnya tidak boleh titip absen. Jadi kalau yang pertama sukses absen gitu, yang kedua aku nggak bisa absen. Ya, jadi yang pertama absen lancar, yang kedua mau absen lagi pasti nggak bisa. Ya, karena tidak boleh titip absen. Ya, jadi contoh misalnya saya YouTube titip absen misalnya, contoh ya sama Theo misalnya, saya absenkan Theo dulu. Theo lancar ya. Kemudian saya keluar, logout, login lagi pakai YouTube, saya absen, pasti nggak bisa, pasti tanda tanya, gitu nggak boleh. Rizky naik motor gitu. Oke, coba Rizky di refresh ya, Rizky coba di refresh ya, di reload lagi coba ya. Dan ya, yang lain coba di refresh ya, kalau misalnya ada permasalahan coba di reload lagi. Tapi memang saya aktifkan fitur istilahnya kalau kita itu titip absen lah gampangannya ya. Jadi nggak bisa titip absen ya. Kalau dulu saya tidak tahu ada fitur itu, makanya dulu tidak saya aktifkan. Tapi sekarang saya aktifkan terus sejak mungkin pertemuan yang berapa itu. Jadi setelah beberapa kali pertemuan ternyata saya lihat oh, ada itu. Saya coba ternyata ya cukup efektif ya. Jadi kalau misalnya tadi itu saya bilang misalnya saya dititipi teman presensi ya. Saya login dulu menggunakan username-nya Theo misalnya. Kemudian setelah masuk saya presensi. Kemudian saya logout, saya login sendiri dengan saya Yusuf ya. Terus kemudian saya presensi. Ya saya sendiri yang Yusuf ini nggak bisa. Ya, nggak bisa presensi. Ya. Jadi harusnya si Theo ya presensi sendiri di alatnya, bukan saya. Ya. Oke, saya lanjutkan ya tentang media planning ya. Jadi yang kemarin itu menurut saya bisa jadi bahan ya. Jadi mungkin yang sekarang akan jadi pertanyaan atau ya ini juga nanti kan kalau misalnya kalian bekerja di perusahaan biro iklan atau nanti kalau misalnya punya perusahaan biro iklan pun ini juga pasti akan menjadi pertanyaan klien. Misalnya contoh seperti saya Hyundai misalnya.
saya mungkin disarankan sama biro iklan untuk memasang iklan di Jawa Pos sampai 5 halaman itu, ya, yang perkiraan sekitar biaya 5 miliar. Pasti saya sebagai Hyundai kan bertanya sama sama biro iklan saya, kalau misalnya saya pasang iklan senilai 5 miliar ini Jawa Pos ya, apakah uang saya bisa kembali nggak dengan 5 miliar itu? Ya, artinya 5 miliar itu keuntungannya lebih dari keuntungan saya, ya. Jadi kalau misalnya 5 miliar hanya kemarin siapa yang beritahu ya, harganya 600 juta ya. Berarti kalau 5 miliar itu butuh sekitar berapa mobil ya? Sekitar 8 ya, 8 mobil atau 9 mobil ya. 9 mobil itu, tapi itu hanya apa namanya? Hanya omset penjualan ya. Belum profit ya. 600 juta itu profitnya berapa ya? Misalnya profitnya 100 ya. Berarti kalau misalnya 5 miliar berarti butuh mobil terjual sebanyak 50 mobil ya. Dari iklan Jawa Pos saya 50 mobil, dan itu pun masih PPO ya, apa namanya PPO itu ya. Wah, kembali modal aja ya, nggak untung ya, nggak. Dari saya jual 50 mobil dengan iklan, masang iklan di Jawa Pos, berarti saya hanya nggak untung juga nggak rugi ya, artinya pengeluaran saya untuk iklan kembali dengan penjualan 50 mobil. Nah, untuk dapat profit tentu saya harus minimal 50 mobil. Nah, sekarang pertanyaannya, dari Jawa Pos itu apakah saya bisa mendapatkan target penjualan sebanyak 50 mobil? Ini dengan catatan ya, dengan catatan misalnya harga profit kita 100 juta per mobil misal ya, misal seperti itu. Nah, maka di sini yang nanti kalian pasti akan banyak berargumentasi, banyak berdebat dengan klien kalian ya. Kenapa harus ini, kenapa harus itu ya. Makanya di sini ini adalah ilmu yang menurut saya luar biasa, ya, ini media planning ya. Media ini ilmu ini masih belum banyak yang mempelajari ya. Makanya terakhir ini kalau nggak salah banyak perusahaan yang yang mencari orang yang ahli di media planning ini ya. 2-3 tahun terakhir ini ya, banyak dicari orang yang ahli di media planning, apalagi dengan adanya media baru ya. Kalau istilah saya kemarin ada media konvensional dan non konvensional. Cetak ini termasuk media konvensional. Dengan adanya marketing yang lebih beragam, media yang lebih beragam ya, ada media baru ya, ini internet. Dan internet ini pun juga banyak lagi ya ragamnya ya. Seperti kemarin saya minta kalian tugasnya itu ya, ada IG, Instagram, ada YouTube, ada Facebook dan macam-macam, dan bahkan mungkin banyak website. Ini kita harus pandai sekali meletakkan iklan kita bagaimana supaya benar-benar antara biaya yang kita keluarkan benar-benar efektif. Ya, bayangkan dari satu koran aja kita keluarkan biaya senilai sekitar 5 miliar ya, kemarin yang dihitung sama siapa, Dinda kalau nggak salah ya, 4 miliar, tapi Dinda nggak tahu bahwa sebenarnya yang dipasang halamannya itu ada 5 halaman ya. Maka di sini kita akan belajar lebih serius tentang media planning ini. Maka saya minta kalian juga lebih serius belajar media planning ini. Ini sebenarnya sudah saya sampaikan di pertemuan atau di kelas-kelas sebelumnya, di kakak kelas kalian. Mana ini adalah ilmu yang luar biasa untuk media planning ini. Karena mungkin waktu kita terbatas, artinya di manajemen periklanan ini ya hanya secara keseluruhan ya, strategi untuk melakukan campaign. Maka saya minta kalian belajar media planning lagi ya di luar kuliah ini ya, belajar lagi lebih serius ya media planning ini, karena media planning ini sebenarnya kuncinya di situ ya. Betapapun kalian sudah mempelajari membuat iklan sebagus mungkin ya, membuat iklan sebagus mungkin waktu kita belajar kuliah teori periklanan, tapi kalau iklan kita tidak dibaca ya sia-sia ya. Artinya tidak menjangkau ya, tidak menjangkau atau tidak
membuat attention, ya, sia-sia juga, ya. Jadi sebenarnya kuncinya di sini, ya. Di manajemen periklanan ini kuncinya sebenarnya di sini, di media planning ini. Bagaimana supaya iklan yang sudah kita bikin dengan susah payah, dengan biaya yang sangat besar, ya, dan banyak dengan diskusi yang serius dan macam-macam, bahkan mungkin bikin iklannya mungkin nggak hanya cuma sehari 2 hari, bahkan bisa berbulan-bulan, ya. Kalau misalnya seperti itu kayak bikin film, ya, filmnya karena mungkin butuh untuk persiapan tempat atau macam, pokoknya butuh resource yang sangat besar. Tetapi kalau iklan itu tidak ada yang tertarik, ya, bukan tertarik, ya, melihat aja lah, ya, belum getting attention, jangankan getting attention, nggak menjangkau, nggak dijangkau, sia-sia. Ya, tadi seperti saya tanyakan tadi, kayak yang koran tadi, ya, Theo tadi udah jawab tadi, kemudian saya tanya lagi misalnya, maaf, saya hanya contoh, ya, Theo, apakah di rumah ada koran misalnya? Nggak ada, Pak, sudah lama nggak langganan, ya. Dan mungkin juga banyak tempat yang lain juga nggak langganan. Nah, ini berarti iklan ini siapa yang baca, ya kan? Berarti kan mungkin lebih sedikit lagi yang apa namanya, yang membaca. Padahal yang langganan belum tentu membaca misalnya. Apalagi yang tidak beli jawab pos, tidak mendapatkan jawab pos entah langganan atau beli eceran. Ya, ini adalah yang mungkin selalu akan jadi perdebatan. Makanya di sini nanti ilmu yang kita pelajarin ini memang lebih banyak bermain kayak hanya data dan perkiraan, analisis, ya. Jadi kebenarannya itu ya baru di lapangan, ya. Baru di lapangan nanti benar terbukti, ya. Makanya kemarin saya tanya, apakah ini Hyundai melakukan gambling dengan mengeluarkan uang di Jawa Pos 5 miliar, apakah dia mampu menjual mobil 50 mobil, ya, melalui dengan iklan Jawa Pos minimal, ya, untuk kembali modal gampangannya, ya. Oke. Kita masuk ke materi, ya, tentang media planning. Mungkin ada beberapa dari kalian yang suka main game, ya, seperti saya misalnya dulu, tapi karena nggak sempat main game. Seperti contoh game FPS, ya, first person shoot, ya, kayak apa namanya, kayak Counter Strike, ya, apalagi saya cuma main game yang tembak-tembakan FPS itu cuma Counter Strike, ya. Oh, ada lagi, ya, apa lupa, Medal of Honor, ya, tapi itu bukan di komputer. Itu dulu saya mainnya di PS kalau nggak salah, ya, Medal of Honor, ya. Terus ada lagi Modern Combat, ya. Ya, kalau Modern Combat pernah main, tapi saya nggak terlalu banyak main. Tapi yang paling banyak main dulu adalah Counter Strike itu. Coba siapa yang suka main game FPS? Gak ada yang suka main game FPS? Halo? Diam semua? Cuma Aninda ini kameranya menyala. Dulu, Pak, waktu SD, Pak, main SD. PB, Pak. Apa, Point Blank? Iya, PB. Kelas 6 itu, Pak. Terus SMP sudah nggak main, Pak. Setahun kok, Pak. Ya, yang lebih bagus lagi dari Counter Strike itu katanya Point Blank, ya. Point Blank malah saya pernah main, karena kalau nggak salah Point Blank itu lebih ke online, ya. Padahal internet saya pada waktu itu nggak ada, nggak punya langganan internet, jadi ya nggak main Point Blank, ya. Kalau main Point Blank itu kalau nggak salah kebanyakan di warnet kalau nggak salah. Oh ya, Call of Duty saya juga main itu, ya. Sempat pertama kenal Call of Duty itu di PS, ya. Nah, saya sempat main, terus kemudian nyoba di komputer, ya. Tapi ya nggak terlalu, ya. Yang paling sering itu ya Counter Strike itu. Bagi teman-teman yang belum pernah main game FPS itu apa ya, kayak kameranya itu hanya terlihat dari tangannya, ya. Jadi istilahnya jadi kita nggak bisa melihat dirinya sendiri, ya, kecuali mungkin kita kayak di cermin gitu, ya. Kecuali mati, ya, mati baru kameranya itu bisa melihat dirinya. Tapi kalau itu nggak bisa, ya. Nah, itu biasanya ada misi, ya. Ketika pertama kali main gitu, ya, pasti pasukannya nanti akan apa namanya, memilih senjata, ya. Akan tahu misinya apa,
ya, misalnya apa ya, capture the flag atau release the terrorist atau diri kayak gitu ya, apa bom apa kayak gitu, itu kita akan milih senjata ya. Senjata ini punya karakteristik ya, misalnya contoh yang machine gun ya, M249 gitu misalnya, itu pelurunya banyak, nggak kata-kati, modelnya diberondong gitu terus ya, tapi berat ya, karena berat ya jalannya pelan-pelan ya, terus gak lincah, gak bisa meloncat-loncat ya. Tapi enak ini diberondong gitu, wah cepet ya, pelurunya masih banyak. Atau mungkin pakai submachine gun SMG ya, kayak MP5 ya, kecil ya, tapi pelurunya peluru pistol, tapi otomatis ya, tinggal tarik banyak ya. Nah, biasanya teman-teman banyak yang suka yang ini ringan ya, pelurunya banyak dan matic ya, gitu. Ini bisa lincah ya, tapi tentu harus berdekatan karena peluru ini nggak bisa jangkauannya deket ya. Nah, ini harus berdekatan ya. Nah, tapi ada teman yang suka ya, atau mungkin lihat misinya adalah menggunakan sniper ya, sniper itu kayak M85 Barrett itu ya, yang malah itu lebih jauh lagi, bisa sampai 2 km ya. Jadi sambil sembunyi, sambil rebahan gitu, dari jarak tahu bisa ditembak meskipun muncul kepalanya kelihatan ya, ada teleskopnya. Jadi ini semuanya ada kelebihan dan ada kelemahan ya, seperti yang tadi sniper, ini enak Pak pakai sniper, bener, tapi berat ya, nggak bisa gampang-gampang pindah ya, dan sekali nembak gitu kalau misalnya luput gitu mau nembak lagi nggak bisa langsung ya, ada kayak dikokang dulu ya, dan ini pelurunya juga terbatas ya. Jadi ini semuanya senjata ini ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sama dengan apa yang kita lakukan pagi ini, yang kita pelajari hari ini. Di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah belajar karakteristik media. Itu adalah senjata kita. Ya, kita sudah tahu kelebihan dan kekurangan dari senjata kemarin itu ada belajar ya, bahkan sudah saya tambahkan dengan media non konvensional, tahu kelebihan dan kekurangannya, sehingga nanti kita harusnya bisa mengatur mana yang mau kita pakai ya, sama dengan kayak tadi itu ketika mau misi apa, bahkan kita sudah menyiapkan ini perlu pakai granat ya granat cahaya atau granat asap. Berarti kalau pakai granat asap kita butuh lagi alat lain, apa itu, masker ya, tapi bukan yang masker yang sekarang gitu ya. Ya kayak gitu ya, perlu juga apa kayak gitu, nah, perlu ini enggak, apa namanya, pelindung ya, tameng, apa namanya, pelindung dada Kevlar, tapi ini kan berat ya, kalau berat ya tentu kita nggak lincah ya. Ini jadi ada kelebihan dan kekurangan masing-masing sama. Jadi hari ini kita akan, kenapa Ini apa, absensinya bisa minta tolong dibuka lagi, Pak? Loh, sekarang sudah jam 7.53, kamu nggak terlambat Atri? Enggak, ini apa, My Brilliant-nya nggak bisa tadi, Pak. Lah kamu absennya, kamu presensinya jam berapa? Iya, tadi jam 7.40-an mau presensinya, Oh, jadi kamu agak telat. terlambat berarti. Lah ngapain aja kamu kok terlambat? Iya, kesiangan, Pak. Dulu nggak ada kuliah gitu loh. Iya, Ya, semoga silakan di-reload. ya maaf, Pak. Ya. Ya, jadi dengan cara begitu kita harus ketika menghadapi peperangan, ya, misalnya seperti itu, kita harus memilih senjata sama ya. Hari ini kita akan belajar seperti itu, bagaimana memilih senjata untuk bisa menembakkan iklan ya. Tentu tujuannya adalah iklan itu getting attention ya, attract attention ya, ECA ya. Tapi kalau nggak sampai attract attention ya, seperti saya bilang lagi, apapun yang iklan yang sudah kalian bikin, sebagus apapun, kalau tidak attract attention, sia-sia. Jadi kuncinya itu sebenarnya ya, media planning itu adalah bagaimana membawa iklan yang kita bikin ini attract attention ya, target kita ya, target kita. Kalau kemudian jangankan attract, nggak sampai ke, nggak menjangkau mereka aja,
iklan kita juga sia-sia yang kita bikin. Oke, apa yang dimaksud dengan media planning? Ini bisa kalian catat ya. Media planning itu adalah meletakkan pesan yang tepat. Pesan yang tepat ini adalah iklan ya, yang kalian bikin pada orang yang tepat. Orang yang tepat ini adalah target market kita ya, targeting, segmentation ya, positioning ya. At the right time, pada waktu yang tepat, dengan anggaran yang tepat untuk menghasilkan respon yang tepat. Ya ini persis sekali ya pengertian apa pengertian media planning yang menurut saya paling pas ya ini ya, meletakkan pesan yang tepat pada orang yang tepat di waktu yang tepat dengan anggaran yang tepat untuk menghasilkan respon yang tepat ya ini ya. Jadi iklan yang kita bikin harus pas ya. Kita nggak akan mempelajari lebih detail. Kemarin sudah kita pelajari di mata kuliah teori periklanan itu bagaimana membuat iklan yang tepat. Yaitu harus pesannya yang tepat ya. Kemudian the right person. Ya, the right person ini juga kita sudah pelajarin di teori periklanan, yaitu di tema positioning ya, di positioning, segment and positioning ya. Segment and targeting dan positioning. Jadi di situ ya. The right time ini yang kita pelajarin sekarang ya. Sedangkan anggaran periklanan ini the right time ini kemarin kita sudah belajar di awal perkuliahan ya tentang budget anggaran dan kemudian respon. Kalau respon ini tentu sesuai dengan di teori periklanan, tujuan dari strategi periklanan kita ya. Jadi contoh misalnya kalau saya adalah biro iklannya Hyundai kemarin, tentu targetnya adalah right responnya yang kepingin saya inginkan itu adalah membeli ya, tapi gak mungkin orang langsung membeli. Makanya iklan kemarin itu bukan mendorong mereka langsung beli ke dealer langsung beli itu enggak, tapi booking untuk test drive. Artinya silakan dicoba ya, coba dulu lah. Kamu nggak ada ruginya, silakan datang ke dealer saya, silakan nyoba, nggak cocok ya monggo, nggak masalah gitu ya, seperti itu. Nah kalau seperti itu mungkin ada orang yang mungkin akan tergerak hatinya ya dengan melihat iklan yang kemarin. Saya tidak membahas iklannya, kalau iklannya mungkin kita bahas di mata kuliah teori periklanannya, apakah iklan yang seperti itu pas nggak, saya tidak akan bahas itu ya. Tujuannya adalah yaitu mengajak mereka untuk datang ke dealer mencoba ya. Jadi sekali lagi yang dinamakan sebagai media planning adalah meletakkan pesan yang tepat pada orang yang tepat pada waktu yang tepat dengan anggaran yang tepat untuk menghasilkan respon yang tepat. Ini untuk Hyundai. Kalau misalnya kemarin di Pilkada, saya kepinginnya adalah mereka datang ke TPS dan kemudian mencoblos saya misalnya. Itu contoh adalah iklan ya, iklan politik. Ya. Ini dimaksudkan dengan media planning. Terus kemudian biasanya media planning ini yang melakukan adalah media planner ya, ada di dalam biro iklan ya. Gitu. Nah ini coba kita akan lihat dulu ya komunikasi model ya. Kalau kita lihat di sini ada pengirim pesan ya, komunikator, source atau sender, kemudian ada penerima pesan, receiver atau komunikan. Kemudian pesan ini akan di-encoding, ya, encoding itu diurai, ya, dan yang kemudian itu berisi tentang pesan, ya, kemudian nanti akan decoding, disusun kembali, kemudian diterima. Dari sini kemudian akan timbul respon, ya, respon, dan respon ini jadi feedback, ya, source ini kemudian akan memberikan pesan lagi, berputar seperti itu, ya. Nah, selama proses ini ada noise ini gangguan ya, gangguan. Jadi kalau kita lihat encoding ini adalah biro iklan, sedangkan pesan itu adalah di media, di agen media. Kalau kita lihat di sini antara sender sama receiver, sender itu adalah yang biru, yang receiver itu adalah yang hijau. Kita akan melihat bahwa di situ ada irisan, ya, irisan. Irisan ini yang kemudian akan menjadikan mereka paham. Ya,
Jadi sebenarnya tidak hanya field of experience itu sebenarnya bulatan itu. Selain field of experience itu adalah frame of reference ya. Jadi frame of reference ini adalah kerangka pengetahuan. Jadi dia suka apa ya, pengetahuan dia. Tadi misalnya dari apa yang dia baca, dari apa yang dia tahu ya, seperti itu. Dan kemudian field of experience dari lapangan pengalaman dia ya, apa yang pernah terjadi sama dia ya. Nah, ini akan bisa gatuk ya, akan bisa paham kalau kemudian irisannya itu ada. Makin banyak irisan, makin bagus ya. Yang tidak bagus sama sekali yang tidak ada irisan. Ya, contoh misalnya saya ngomong dengan orang Jerman ya, saya pakai bahasa Indonesia. Orang Jerman nggak bisa bahasa Indonesia. Saya ngotot apapun, dia juga akan ngotot, sama-sama nggak paham. Nah, ini berarti field of person sama frame of reference-nya ini nggak ada irisan ya, karena saya tidak bisa bahasa Jerman, orang Jerman tadi nggak bisa bahasa Indonesia, sama-sama ngotot, saya pakai bahasa Indonesia, dia pakai bahasa Jerman, ini beda, jadi nggak ada irisan ya, nggak ada irisan, jadi nggak akan paham ya. Maka kemarin yang waktu kita kuliah di teori periklanan itu bagaimana membuat iklan ini yang kalau bisa irisannya ini semakin banyak. Semakin mereka paham, akan semakin iklan itu akan kena. Ya, media channel kayak kemarin kita sudah belajar, ada TV, ada radio, ada cetak ya. Nah, sekarang yang sudah kita lakukan ada di sini di media planning ya. Kemarin kita sudah belajar di marketing, kemudian media objektif, media strateginya, sekarang media planning. Nah, apa sih yang sebenarnya kita lakukan di media planning ini? Yang pertama adalah kita harus menentukan dahulu adalah who, ya, siapa yang menjadi target kita. Coba kita diskusi sebentar ya. Menurut kalian, saya berikan kemarin contoh di iklan ya, iklan Hyundai. Menurut kalian sudah tahu ya mobil yang diiklankan Hyundai kemarin? Ya, mobilnya itu namanya Palisade ya, tulisannya Palisade. Mobil itu kalau nggak salah kategori SUV kalau nggak salah ya, SUV besar ya, kan kalau nggak salah ada medium SUV, ini kayaknya SUV yang besar ya. Menurut kalian, kira-kira siapa yang kepingin beli mobil seperti itu? Kalau disamakan kelasnya ya, saya belum tahu sih melihatnya ya. Itu mungkin kalau Toyota itu Fortuner, kalau Honda itu CR-V ya. Kalau Nissan itu Petrol ya, Nissan Petrol ya. Bukan Nissan Petrol, Nissan apa itu? Kalau lupa, Nissan Petrol sudah nggak ada sekarang. Nah, mungkin kayak gitu. Kalau Mitsubishi itu mungkin Mitsubishi Pajero Sport ya, mungkin seperti itu. Itu yang SUV besar ya, di bawah itu ada medium SUV ya. Kalau Toyota itu kayak Rush, kalau Daihatsu itu kayak Trios gitu ya. Kemudian kalau Suzuki itu kayak Jimny ya, kayak gitu ya. Kalau Honda itu kayak HR-V ya. Ini kayak kelas yang besar ya, kelas besar. Kalau Hyundai apa ya? Gue lupa. Sportage atau apa ya? Kia yang ke Sportage. Lah ini, yang kayak gini menurut kalian, kira-kira siapa yang ingin beli mobil seperti itu? Para pengusaha Pak biasanya yang udah apa ya, kayak usahanya lumayan lah, jadi dia lebih mementingkan kenyamanan, biasanya cari sopir gitu sih, kan cukup besar, jadi biasanya Tapi dia mobil itu bukan sedan loh Sen. Nyaman Ya, itu Pak. biasanya sedan, ini SUV ya. Kalau bahasa sederhananya SUV itu Jeep ya, teman. Kalau normalnya di dunia beneran Jeep itu trademark ya, merek ya. Nggak, kelasnya itu kayak kelas Jeep, jadi 4WD, jadi bisa 4 rodanya itu bisa bergerak gitu. Nah ini orang-orang seperti, orang siapa yang biasanya senang seperti ini? Lebih ke keluarga sih Pak kalau aku Pak. Keluarga, SUV masa suka mobil keluarga SUV? keluarga tapi yang kalangan menengah atas Pak. Kalau menengah bawah lebih ke low MPV Pak. Kalau saya Pak ya.
Nah ya bener Soalnya Pak itu Theo. Soalnya mirip-mirip Alphard gitu Pak. Tapi cuma kursinya di tengah ada ketambahan satu kan yang Hyundai kemarin. Ya, 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 ya. Ya, oke. Nah ini yang maksud saya di waktu di kita media planning ini yang kita lakukan sekarang adalah menentukan dulu siapa yang kira-kira cocok. Bukan siapa yang cocok, tapi kira-kira siapa yang membutuhkan, yang ingin beli mobil seperti ini. Ini kita harus tentukan, ya. Orang seperti ini, ya. Kalau umur mungkin sekitar umur berapa ya, Sandy sama Theo? Ya sekitar umur 40-an mungkin, 40-an. 40-an ke atas lah. Iya Pak, keluarga kecil gitu Pak, tapi menengah ke atas gitu Pak. Kayak 40-50-an gitu Pak. Ya. Nah, jadi ini harusnya kita detailkan ya. Siapa yang akan menjadi target kita? Ya ini detail. Jadi mulai dari demografi ya. Demografi itu kayak kemarin sudah saya terangkan misalnya penghasilan ya. Kalau di dalam dunia iklan itu dibagi A, B ya. Namanya SES ya, SES A, B, C ya. A itu tinggi sekali, B tengah, C itu rendah ya. Nah, terus kemudian umur, terus kemudian pekerjaan mungkin ya, terus kemudian latar belakang pendidikan. Nah, itu namanya demografi ya. Terus kemudian juga geografi ya. Tinggal di rural atau urban ya, di desaan atau perkotaan. Jadi ini kita detailkan ya, detailkan. Siapa yang orang-orang yang butuh, bukan kita inginnya mereka ini ya, tapi yang kita tanyakan orang ini memang butuh mobil yang kita jual. Nah ini kita harus tentukan dulu siapa ya. Ini makin detail makin bagus ya. Kalau bisa benar-benar real kalau perlu ya. Jangan 40 ke atas ini. Mungkin karena kalau sudah di atas 60 kan 40 ke atas, apakah masih suka SUV? Ya, mungkin mereka sudah nggak suka SUV ya, karena bagian juga SUV ini tenaganya besar karena biasanya memang off-road ya. Mungkin mereka lebih senang sedan misalnya ya. Jadi mungkin lebih spesifik umur berapa? 40-50 atau mungkin 37 sampai 42 misalnya ya. Kayak gitu. Jadi harus semakin detail makin bagus. Oke, sekarang sudah kita tentukan siapa mereka yang akan mau membeli mobil kita. Nah, kemudian kita lihat perilaku konsumen ya. Perilaku konsumen insya Allah nanti mungkin setelah kita masuk kembali ya di Januari kita akan belajar sedikit tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen ya, perilaku konsumen itu gampangannya adalah perilakunya dia, perilakunya ya. Jadi contoh sering kalau saya sampaikan di dalam apa ya, di dalam kelas ya misalnya. Kalau kalian misalnya cowok mau mendekati cewek gitu kalian pasti mempelajari ya cewek itu seperti apa. Kalau seneng misalnya nonton gitu ya, nonton film apa genrenya, atau dia suka nonton film atau enggak ya. Kalau makanan apa yang disukain, kalau baju warna apa yang sukain ya kayak gitu ya. Jadi namanya perilaku ya. Sama, konsumen ini juga perilaku ya, perilaku. Dan kita harus paham perilakunya seperti apa. Contoh misalnya kalau dia mencari informasi, dia lewat apa? Ya, mencari informasinya. Koran. Oke, kalau koran apa? Kalau misalnya majalah apa? Ya. Kalau televisi apa? Ya, sesuai dengan yang kita sudah kita tentukan di targeting. Ya, ini kalau bisa detail semua ya. Termasuk juga apa namanya? Dia itu pas ngakses informasi itu di jam berapa? Ya, di jam berapa? Pagi hari kah? Mau berangkat kerja atau sore kah? Mau pulang rumah dan macam-macam ya. Terus kemudian kita tentukan adalah where ya. Di mana ya? Di mana mereka itu berada? Di kota, di desa ya. Di kota pun itu yang kota gimana? Kota kecil, kota besar. Ya kan? Kayak gitu. Atau mungkin nggak harus kota kecil atau kota besar, tetapi mungkin di daerah pegunungan atau mungkin di daerah hutan atau apa. Ini kita tentukan ya. Contoh mungkin teman-teman yang
tinggal di Kalimantan ya, mungkin ya, saya juga nggak begitu tahu benar atau enggak ya, tapi saya pernah beberapa kali ke Kalimantan, ya nggak sering ya, mungkin 3-4 kali mungkin. Saya melewatin jalan-jalan keluar kota di Kalimantan, lebih tepatnya Kalimantan Timur. Saya pernah melakukan perjalanan dari Balikpapan ke Bontang ya, itu perjalanan sekitar 5 jam ya, jalannya bagus, mulus ya, mulus, apa namanya, aspal hot mix gitu ya, nggak ada lubang-lubang ya, nyaris sepi ya, aspal mulus dan agak besar ya, tapi nggak sebesar kayak tol ya, hampir sepi ya, tapi apa namanya, jalannya itu berkelok-kelok dan naik turun ya. Saya waktu itu naik Innova baru, kalau nggak salah, naik Innova baru, Innovanya masih baru di launching ya, naik Innova baru, penumpangnya cuma 2, saya sama temen ya, terus kemudian ada kayak, kan pakai kayak apa ya, pakai nyewa gitu ya, tapi dalam perjalanan supirnya ini menjemput siapa nggak tahu, letaknya duduknya di depan ya, jadi memang mobil ini kami sewa, sejak awal dari Surabaya sudah saya sewa. Ya, jadi dan ini langganan ya. Nah, tapi dalam perjalanan dia jemput orang ini, seorang anak muda ya, mungkin SMA atau kuliah ya. Terus dia duduk di depan ya. Si bapak ini, si sopirnya nggak menjelaskan ini siapa, tapi selama dia nggak ganggu, karena kan depan kosong sebenarnya ya, hanya sopir, kita di tengah ya, oke lah seperti itu. Dalam perjalanan ya, dari Balikpapan ke Samarinda ya, sekitar 2 jam perjalanan. Tiba di Samarinda, si siapa namanya, si cowok yang di depan ini turun langsung muntah-muntah. Saya aja saya dalam hati, yang muda aja muntah-muntah, apalagi saya menahan diri untuk supaya nggak muntah-muntah ya, malu kalau muntah ya. Tapi ternyata setelah sampai itu yang mudah malah muntah-muntah ya. Jalannya begitu ya, naik turun terus belok-belok ya. Ketika dalam perjalanan itu saya lihat mobil-mobil yang di luar kota ya, bukan di dalam kota, itu kebanyakan mobil istilahnya sekarang double cabin ya, jadi mobilnya yang kayak truk gitu ya, yang modelnya kayak pickup gitu ya, tapi separuh pickup separuh enggak ya, kayak apa ya, kelas apa yang kayak mau kayak Toyota itu mungkin kayak apa itu, yang model double cabin itu ya. Ya itu rata-rata mobilnya itu ya kencang-kencang ya, nyualipi saya itu banter-banter ya, mobil-mobil double cabin, jadi double garden juga itu ya. Kayaknya memang sampai pada waktu itu saya ambil kesimpulan apakah orang Kalimantan memang senang mobil seperti ini, tapi saya pikir mungkin dengan melihat kondisi seperti itu yang jalannya mulus tapi berbelok-belok naik turun ya, kalau kencang terus kemudian tiba turun itu kan, itu kayak meloncat kan mobilnya, terus kemudian seakan-akan tubuh kita itu turun ke bawah kan ya, kayak gitu, itu rasanya anjlok gitu ya, seperti itu. Nah itu yang mungkin mobil-mobil yang kayak gitu lebih cocok ya, mobil Toyota Innova ya, yang padahal masih baru waktu itu kayaknya nggak cocok juga, padahal Innova itu sebenarnya agak tinggi itu ya, apa namanya, rodanya, asnya ya, apalagi kalau pakai sedan ya mungkin tambah nggak cocok. Nah ini kita mungkin harus juga menentukan ini kira-kira mobil seperti ini mana yang disukai, mobil-mobil seperti yang model SUV. Terus kemudian ya hubungannya dengan kapan kita masang iklan itu. Kemarin tanggal berapa? Kemarin tanggal 17 ya, hari Kamis ya. Kenapa kok Hyundai masang iklan di hari Kamis misalnya? Itu mereka sudah berdasarkan pertimbangan masa ya, ini kapan yang paling tepat, kenapa enggak Senin, kenapa enggak Sabtu, kenapa enggak Ahad misalnya ya. Terus kemudian adalah berapa biayanya, how much ya untuk menyampaikan itu. Contoh yang kemarin sudah saya berikan contoh, itu Hyundai sudah mengeluarkan budget hanya untuk Jawa Pos 5 miliar, ini contoh ya. Ini yang kalau kalian nanti adalah media planning, ini yang kalian harus jawab ya, kalian harus jawab ya, dan ini harus detail ya. Contoh misalnya ini ya, ini nanti kalian tentukan siapa aja ya. Oke, kayak ini target ya, target ini adalah siapa yang sebenarnya yang tepat untuk
membutuhkan produk kita. Maka kita harus memahami perilakunya dan kemudian kebiasaan untuk mengkonsumsi medianya, menggunakan medianya seperti apa. Maka di sini kita perlu efisiensi dan membuang hal-hal yang merugikan ya, yang mencegah kita over exposure ya. Misalnya mungkin jadi juga diskusi apakah Hyundai kemarin melakukan over exposure ya dengan 5 miliar itu, apakah nggak berlebihan ya di di Jawa Pos? Apa tidak misalnya cukup halaman 1 di Jawa Pos tapi mungkin halaman 1 di koran-koran yang lain ya, daripada 5 halaman di Jawa Pos tapi mungkin nggak di lain. Nah ini kita harus menentukan seperti itu Pak, kalau pas ya cukup misalnya 1 halaman di halaman muka tapi Jawa Pos cuma 1, tapi mungkin di koran lain juga ada, misalnya contohnya Kompas, apa Surya, Tempo, koran Tempo ya seperti itu, atau di bisnis atau apa kayak gitu Pak. Nah maka di sini ya Saya mau menjawab Pak. Ya. Jadi kemungkinan itu dari kenapa kok alasannya ditaruh di Jawa Pos itu karena kan kalau yang masih baca koran kan ya biasanya kan kalau yang milenial kan sudah jarang kan Pak. Jadi yang biasanya yang tua-tua gitu, yang sudah pensiun-pensiun gitu kan Pak. Jadi mungkin alasannya kalau yang sudah pensiun-pensiun atau sudah mendekati masa akhir kerjanya itu kan mereka mencari kenyamanan kan Pak. Jadi kayak pasti lebih masuk di situ gitu loh mungkin Pak. Kan lebih beruang juga karena mungkin uang tahunan uang pensiunan gitu Pak. Iya itu Pak. Makanya kok berani masang iklan banyak banget itu. Jadi kayak pangsa pasarnya itu untuk mementingkan kenyamanan gitu. Ya, Win, makasih. Bisa jadi ya, bisa jadi seperti itu. Ya, bisa jadi seperti itu. Ya, maka saya bilang tadi itu di media planning ini adalah saat yang paling banyak debat di sini ya, karena di sini nggak ada yang paling benar, nggak ada yang paling salah ya, bisa semuanya dengan berargumen masing-masing. Tentu nanti kita akan mungkin main data, tetapi tetap kebenaran itu baru terbukti setelah terjadi memang ya, baru terjadi. Jadi yang kita lakukan sebelum itu ya kita harus main data sebanyak-banyaknya ya. Jadi kayak yang tadi Edwin tadi bisa jadi itu benar ya. Oke, sekarang apa yang kita lakukan? Ya, setelah kita menentukan ini, ya ini yang saya bilang, main data. Kita harus cari data, ya, data sebanyak-banyaknya. Contoh yang tadi itu, target kita itu siapa sebenarnya sih? Apakah benar yang seperti dikatakan Edwin bahwa target kita adalah orang-orang seperti yang kayak gitu, atau mungkin yang lain? Ini kita harus evaluasi dan nggak harus, kalau bisa bukan berdasarkan perkiraan, ya. Melakukan survei atau melakukan polling ya, melakukan interview ya, bukan dikira-kira ya. Nah dari sini kemudian kita akan punya banyak data ya, ada data primer seperti internal brand audit merek kita ya, kemudian kita bisa melakukan tracking audience ya, melakukan data penjualan. Selama ini mobil-mobil seperti kita, misalnya kita sudah jualan SUV ya, nah ini biasanya yang beli siapa? Ya kan kita tahu kan, kita minta salesnya mungkin nyatet gitu ya, Pak bisa ngisi data ini gitu ya, apa ini Mas, ya, ini untuk supaya untuk data customer gitu. Ini kita mungkin bisa mengolah lagi, tapi kenyataannya siapa yang pernah membeli mobil kita yang sekelas kayak Palisade itu ya, SUV itu sebelumnya seperti apa ya. Kemudian kita bisa menggunakan data riset ya dari perusahaan-perusahaan riset ya kayak Forrester, Mintel ya gitu-gitu ya, atau mungkin dari data-data intelijen bisnis ya, ini yaitu berkaitan dengan tren ya, atau bisa berdasarkan data sekunder ya, bisa berdasarkan software kayak analitik media, bisa berdasarkan studi panel ya, studi panel kita mendatangkan orang terus kemudian kita tanyain ya, atau mungkin berdasarkan banyak kuesioner ya, seperti kegiatan dia, kesukaannya apa, gaya hidup, semacam-macam ya. Nah, maka kalau kita lihat di sini contoh ya, kita contoh di sini ya,
Ini berdasarkan data. Kita kan lihat di sini ada data-data, ya. Misalnya variabelnya, terus kemudian totalnya, umurnya, antara itu laki dan perempuan, ya seperti itu. Ini contoh, ya. Dan kemudian juga kita bisa berdasarkan seperti diagram Venn. Misalnya contoh, orang yang tinggal di kota Boston Amerika, ya, yang berumur 18 tahun ke atas, ini yang warnanya ungu tua, ya. Ini yang cara keseluruhan. Padahal mungkin yang tinggal di Boston ya 0 sampai berapa, ya, tapi kita cuma menentukan 18 tahun ke atas misalnya, ya. Itu ada diagram Venn. Terus kemudian kita ambil lagi yang umur dari 18 tahun ke atas yang tinggal di Boston, kita kurangi lagi yang umurnya yang wanita yang umurnya 25 sampai 54 yang berpendidikan, turun lagi, ya. Yang tadi di atas umur 18 ada 100 juta, kemudian 100 million, ya, ya, 100 juta anggap saja, ya. Banyak sekali di kota Boston 100 juta. Anggap saja itu, ya. Terus kemudian yang wanita umur 25 sampai 54 dan sarjana, ya, graduate, ya, itu sudah turun 10 juta, per 10-nya. Dari situ dikurangin lagi, ya, yang memperhatikan isu tentang lingkungan, ya, yang lingkungan, yang istilahnya sangat care terhadap lingkungan, itu ternyata berkurang lagi, ya. Yang warna abu-abu ini yang target kita, ya. Bahkan kalau perlu ditargetkan lebih detail lagi, tapi kalau sudah detail ya sudah, ya. Misalnya, oh ini dari yang suka lingkungannya apa ini? Isu lingkungan hutan atau isu sampah misalnya, ya. Nah itu, ya, jadi dengan cara begini kita akan tahu ternyata sebenarnya kita tahu targetnya segini, ya. Nah kita ingin meraih berapa persennya, ya. Contoh ini ada 1,2 juta, ya. Kalau misalnya kita ingin laku 100.000 misalnya, ya masih bisa lah, itu mungkin 10%, ya. Nah, misalnya contoh seperti itu. Tapi kalau sudah cuma 1 juta, kita mau berharap misalnya ini sudah, kalau misalnya kita dari targetnya tadi cuma 100.000, kita berharap 100.000, ya susah, ya, karena biasanya ya hanya persentase, ya, nggak mungkin total, ya. Berikutnya ini yang kita pelajarin lagi, ya, di media planning adalah menentukan media mana yang mau kita pakai untuk menyampaikan pesan tadi, ya. Ada beberapa yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada media konvensional dan media non konvensional, ya. Ada tipe broadcast, televisi, radio, ya, disiarkan. Ada yang cetak, majalah, koran, tabloid, ya. Ada yang billboard, ya. Ada yang direct sales, mail, macam-macam. Kemudian yang non konvensional, ya, ada website, ada sosial media, ada macam-macam yang kayak kemarin kalian tugaskan, ya, ini. Nah, maka di sini sebenarnya adalah kita menentukan, biasanya orang-orang itu convergence. Ada yang tahu convergence? Ada yang tahu convergence? Lupa, kita nggak tahu, ya. Convergence itu, atau bahasa Indonesia konvergensi itu di mix, ya, dibaur, ya. Artinya orang ketika kayak misalnya media ini, ya, mengkonsumsinya nggak hanya mungkin satu media, ya, nge-mix dia. Ya, saya baca koran, tapi saya juga baca Facebook misalnya, atau saya tidak baca koran tapi saya lihat televisi, tapi saya baca WA misalnya, ya. Sedikit sekali orang yang mungkin hanya satu media melakukan convergence, ya, dicampur, ya, dimix. Maka di sini kita harus memperhatikan, ya, memperhatikan konsumsi medianya mereka, ya, apa yang mereka pakai, ya. Di sini juga kita akan bisa menentukan. Pertama adalah berapa waktu yang digunakan tiap-tiap medianya, ya. Misalnya contoh tadi itu targetnya mobil Hyundai Palisade itu.
orang yang ingin beli mobil kita itu, kalau media itu apa? Oh, dia nonton televisi. Dan televisi ini berapa lama dia nonton televisi? Oh, dia mendengarkan radio. Radio ini berapa lama? Baca koran berapa lama? Ya. Nah, dari sini kemudian akan bisa ditentukan apakah termasuk berat medium ringan atau ringan. Ya. Contoh misalnya umurnya antara 25 sampai 54 ya, dengan usia dengan anak yang satu, berarti ini keluarga muda ya, 25 4 ya. Yang anak tadi umurnya 4 sampai 14, berarti belum sekolah ya, TK misalnya ya, atau mungkin malah belum sekolah ya, playgroup ya. Terus kemudian sampai kira-kira SMP ya. Ini penghasilannya ini kalau di Amerika biasanya per tahun ya $50.000 per tahun ya. Nah, ini contoh. Jadi kalian ketika bikin media planning, ketika kalian menentukan ini ya seperti ini detailnya, contohnya seperti apa ya, seperti yang tadi itu yang sudah disampaikan sama Edwin sama si Theo. Mungkin bisa lebih spesifik, bukan di atas umur 40, tapi mungkin 40 sampai berapa. Dan 40 sampai berapa ini mungkin ada kondisinya. Yang punya anak ini yang umur berapa ya. Kalau anak yang kecil itu kayaknya nggak butuh mobilnya kayak gitu ya, mungkin ya kayak apalah ya, ini harus berdasarkan riset juga ya. Maka dari apa yang sudah ditentukan kita akan melakukan analisis ya, ya. Contoh misalnya yang coverage-nya paling tinggi ya, yang levelnya itu adalah TV ya. Tetapi yang frekuensinya tinggi tetapi untuk meningkatkan penjualan itu bisa radio ya. Bisa internet misalnya ya, .com. NPP ini apa ini? Ya, cetak ya. Majalah, newspaper ya. Kemudian apa yang bisa menimbulkan potensial pembelian? Televisi, majalah ya. Berapa biayanya yang efisien? Itu ada di radio sama koran ya, internet ya. Sharing informasinya ada di koran sama di majalah ya. Pesan untuk diri pribadi, majalah. Yang bisa diukur televisi, radio, internet kayak gitu ya. Oke, berikutnya adalah geografi ya. Dari apa yang kita inginkan tadi itu, nah ya, kebanyakan penjualan itu terjadi dari yang paling sudah kita punya catatan ya. Misalnya sebelum Palisade itu apa Hyundai mobilnya sekelas itu ya. Itu selama ini siapa yang paling banyak? Kota yang mana? Jangan-jangan memang kenapa kok di Jawa Pos itu mungkin bisa saja selama ini mobil Hyundai yang kelas SUV itu mungkin paling banyak dibeli orang Surabaya, bisa saja. Kenapa mungkin pertanyaan Pak kok nggak masang di yang lain? Bisa saja mungkin selama ini ya paling banyak itu ya dibaca orang Surabaya. Pak, yang paling banyak mobil dulu itu misalnya adalah Surabaya ya. Dan kenapa Jawa Pos? Bisa saja mungkin mereka membaca Jawa Pos ya, mungkin hasil pertanyaan ya kayak gitu ya. Terus kemudian kira-kira ya di mana tempat yang bisa ada kesempatan untuk tumbuh, di mana potensi orang beli ya, seperti itu. Kemudian di mana yang persaingan yang paling ketat? Apakah kita cukup kompeten, cukup mampu untuk bersaing? Nah, gitu. Dan berapa budgetnya? Ya, tentu kalau budget di media nasional akan lebih besar dibanding budget lokal. Jawa Pos ini termasuk regional ya istilahnya, provinsi ya, masih lebih murah dibanding kalau cakupannya nasional. Ya. Nah, maka di sini kita perlu harus menseleksi ya. Ada namanya brand development index ya, pasar apa yang mungkin akan lebih tepat untuk merek kita dibanding yang lain. Terus kemudian ada kategori development index, yaitu di kategori mana ya, pasar kita akan lebih pas ya. Seperti kayak SUV ya, mobil itu contoh ya, kita juga harus paham juga ini
Meskipun kita biro iklan, terus kita bukan jualan mobil, tapi kita harus mempelajarin ya. Misalnya mobil, pembagian mobil itu kayak apa sih? Ada istilah SUV, ada tadi disebut MPV ya. MPV itu mobil keluarga ya, SUV. SUV itu mobil, kalau kita biasanya istilahnya mobil Jeep ya, singkatan dari Sport Utility Vehicle. Ada MPV. MPV pun ada mini MPV, ada medium MPV, ada large MPV, terus kemudian ada sedan, ya, ada city car, ya, nah, macam-macam. Ini kita harus paham mobil ini sebenarnya di mana sebenarnya, ya. Dan saya yakin produsen memproduksi barang itu sudah menentukan ketika mungkin barang dia sudah mau ditujukan kemana. Contoh kemarin kalau nggak salah di Hyundai itu ada pilihan nyetirnya kalau nggak salah ya, pilihan. Jadi ada 6 model pilihan, satu berdasarkan mesin ya, jadi irit, kenceng, apa gitu, terus kemudian berdasarkan medan, berlumpur, apa-apa kayak gitu. Cuma saya mikir, ini kayaknya nggak cocok juga ya untuk mungkin di Indonesia ya, kecuali mungkin di ya Indonesia, tapi Indonesia yang mana ya, berlumpur, jalan kita ya jarang berlumpur ya. Mungkin di daerah yang Sumatera mungkin yang jalannya rusak ya, atau mungkin di nggak tahu, yang Kalimantan kemarin saya lihat bagus, mungkin Kalimantan yang jalan nasional ya, mungkin kalau kabupatennya ya mungkin itu. Nah ini bisa seperti itu, maka kita harus menentukan ini mobil ini kategori mana. Terus kemudian adalah penjualan ya, penjualan ini berdasarkan persentase populasi ya, kalikan 100%. Jadi jadi penjualannya misalnya di Surabaya kemarin mobil seperti ini ya, Palisade ya, misalnya laku 1.000, jumlah penduduk Surabaya 5 juta. Berarti berapa nilai persentasenya? Berarti 1.000 kalikan 5 juta kalikan 100% ya. Bisa saja mungkin Surabaya nilainya tinggi ya, nilainya tinggi dibanding kota yang lain berdasarkan per jumlah penduduk. Maka mungkin bisa saja mungkin Hyundai berani masang iklan di Jawa Pos karena bisa saja mungkin nilai persentasenya di Surabaya itu tinggi. Ya. Oke, ini yang penting. Ini yang penting. Ini yang ketika kalian melakukan media planning harus tentukan ini, yaitu adalah meletakkannya kapan, di schedule ya. Di schedule ya. Maka di sini hubungannya adalah penentuan waktu yang pas itu kapan ya. Di sini kita bisa berdasarkan tahun ya. Misalnya contoh, ada beberapa produk yang laku tahunan ya, sehingga iklan mungkin tahunan ya. Apa contohnya? Ada yang tahu atau memberikan pendapat? Gangguan. Iya, Aroyan? Gangguan, Mbak. Gangguan kan. Nah, betul. betul. Itu yang tadi saya mau jawab, betul sekali ya. Kayak kongguan, kayak minuman, apa istilahnya, Orson, ABC, apa itu, Marjan, Sarung, ini adalah tahunan ya. Kadang-kadang ada produk yang memang laku tahunan ya, meskipun ya tetap laku yang lainnya, tetapi di hari-hari tertentu ya laku ya. Biasanya ini berkaitan dengan sebuah periode tahunan ya, tidak hanya berkaitan seperti kayak hari raya, bisa saja mungkin yang lain. Contoh misalnya buku tulis. Buku tulis ini atau tas atau mungkin yang berkaitan dengan sekolah, peralatan sekolah itu biasanya di awal tahun ajaran baru ya, sekitar bulan apa? Juli, Agustus, September ya kayak gitu. Ini laku. Apakah tidak butuh buku? Butuh buku di bulan-bulan yang lain, tapi tidak sebesar ini. Apakah di bulan-bulan lain di luar bulan Ramadan, hari raya itu nggak butuh apa namanya kongguan? Ya butuh, tapi kongguan itu paling banyak di situ. Itu contoh tahunan ya. Terus kemudian lagi adalah mungkin berdasarkan bulanan ya. Di bulan ya, misalnya apakah tanggal berapa, misalnya apakah di awal di gajian ya. Kalau nggak salah di Shopee itu ada promosi apa istilahnya ya, promosi gajian lah istilahnya, aku lupa namanya. Pokoknya
di saat orang gajian itu ada promosi ya, entah apa lupa promosi, apakah ada diskon atau ada ongkos kirim. Ini juga kita harus tahu ini ya. Apa namanya di bulan apa yang paling banyak. Kemudian bisa saja mungkin hari ya. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan seterusnya itu mana yang lebih banyak sebenarnya untuk produk kita laku. Ya. Maka di sini strateginya bisa continue ya, terus menerus, atau kemudian lighting ya sekali-sekali ya, atau pulsing ya, ditekankan ya, di pas kayaknya ini perlu dikebiar ya, dikebiar, tapi kemudian di tempat-tempat lain sekali-sekali dikeluarkan. Pulsing ya, pulsing kayak apa namanya, kita di kesehatan itu udah tinggi kemudian turun lagi, tinggi lagi, tapi tetap ya. Nah itu namanya pulsing. Jadi saat-saat tertentu mungkin dikebiar, tapi yang lainnya masih mungkin tetap ya. Kalau lighting hanya sekali-sekali selesai, kemudian kayak tadi itu lebaran ya. Tapi mungkin ada saat yang modelnya pulsing ya, di lebaran genjot, tapi yang lain mungkin keluar sedikit-sedikit ya, atau mungkin yang model lighting ya, atau mungkin continue ya, terus ya, di bulan ini muncul terus gitu ya, atau mungkin tahunan atau harian, tapi muncul continue. Itu contoh produk-produk end user ya, kayak sampo, odol, sabun, ini kebutuhannya tinggi, maka strateginya juga harus continue. Nggak bisa, wah ini sekarang sepi, enggak, itu mereka masih butuh minyak goreng ya, snack-snack ya, itu mungkin masih ya tetap dibutuhkan. Nah dari sini kita mungkin bisa membagi waktu ya, jam 6 sampai 10 dan seterusnya, radio juga jam 6 10, di mana saat-saat itu orang yang kita targetkan tadi itu mengkonsumsi media ya. Kemarin kita sudah belajar apa yang dinamakan sebagai saat-saat yang paling ramai ya. Kalau di televisi namanya prime time ya, di radio juga istilahnya prime time ya. Kita tahu mana prime time yang tepat ya. Di televisi prime time jam berapa, di radio prime time jam berapa ya. Berikutnya, nah ini bagian terakhir ya, bagian terakhir adalah menentukan anggarannya ya, menentukan anggaran ya. Berarti kita menghitung kira-kira pertama adalah berapa sih target kita ya. Tadi ada diagram kan, ketahuan tadi 1,1 juta itu target kita ya, target kita. Tapi dari target itu kira-kira berapa yang ingin mereka beli ya. Jadi number of actual target berapa persen kah? Misalnya ya tadi misalnya 1, oke kita 10%-nya lah. Nah, seperti itu. Ini nanti kita akan bisa tahu sebenarnya kenapa Pak Yusuf kok kita perlu, karena yang punya produk atau yang berjualan produk itu bukan punya kita. Ya. Mereka itu bisa saja sudah menggunakan produk lain. Jadi kita nggak gampang misalnya, Pak, yang sesuai dengan target kita, yang mereka pasti beli, produk yang kita beli sesuai dengan mereka itu ada, anggap saja ya, 1 juta. Ya, berarti kita kemudian 1 juta kan beli ke kita semua, meskipun kita sudah masang iklan, bikin iklan yang bagus, karena mereka sebenarnya sudah memakai produk yang lain, ada kompetitor di situ. Kita nggak bisa 100% mereka kemudian nanti akan pindah atau beli ke kita. Nah, kita di situ harus menentukan kira-kira berapa. Hubungannya apa? Pertama adalah berdasarkan persaingan, ya. Persaingan itu kalau misalnya saya gambar di papan tulis itu namanya market share ya, seperti lingkaran, kemudian ada potongan kayak kue gitu ya. Ada yang kue kecil, ada yang potongan kecil, ada potongan besar. Itu berarti market share. Kita selama ini berapa market share-nya? Ya itu sebenarnya target kita sih pada dasarnya. Kita kepinginnya ya memang 100%, tapi kan kompetitor kan gak mungkin ya, gak akan mungkin diem ya. Maka yang kedua ini, kompetitor kita seperti apa? Nah, kompetitor kita sudah giat dan macam-macam, kemudian kita masang iklan apapun, mereka juga nanti akan bertindak dengan apa yang mereka lakukan. Jadi ini kita tentukan berapa yang nanti akan kira-kira membeli dari produk kita. 60% itu mungkin udah bagus itu ya. Kemudian berikutnya adalah frekuensi.
berapa kali supaya mereka yang target itu melihat iklan kita, ya, melihat kita 3 kali. Pak Yusuf 1 kali. Kalau 1 kali orang masih belum ingat, ya, orang masih belum belum mancep, ya, belum mancep, lupa, ya. Ada teori di psikologi itu ada, ya. Kalau misalnya kalau di dalam teori psikologi, kalau kita menjadi kebiasaan itu harus melakukannya sebanyak 20 kali. Kalau menghafal itu berulang, ya, berapa minimal gitu. Makanya kalau kadang-kadang ada teori untuk menghafal itu dibaca diulang-ulang, nah, itu sama. Ini tentu nanti berdasarkan keefektifan iklan kita, ya. Kalau iklannya bagus, efektifnya itu mungkin nggak terlalu banyak sudah orang paham, ya, atau mancep, ya, masuk ke benak kita. Tapi kalau iklan itu biasa, ya, itu mungkin perlu lebih banyak lagi. Dan ini juga hubungannya dengan kompetitor, ya. Kompetitor juga akan masang iklan, ya. Nah, ini juga bertempur. Nah, maka ini berapa kali, ya. Maka di sini kita akan ada rumusnya adalah tadi itu reach, ya, ini dikalikan frekuensi, ya, 60% dikalikan misalnya 3 kali, itu kira-kira berapa kali tayangnya, ya, reach, ya, kayak yang di atas itu, ya, kemudian frekuensi misalnya 3 kali dikalikan berapa. Jadi kalau misalnya 60% kalikan 3 kali, ya, itu berapa kira-kira, ya. Misalnya contoh 60% dari 1 juta, berarti ada berapa tadi? 600.000. 600.000 kalikan 3, yaitu kira-kira itu yang kita targetkan. Terus kemudian media itu bisa menjangkau berapa banyak orang itu, yaitu nanti bisa dibagi. Nah, sini nanti akan kelihatan media-media apa yang akan bisa kita membantu, ya. Pak Yusuf, data-data itu dari mana? Ya, media massa itu punya data, ya, kayak kemarin saya tanyakan ke kalian, kayak misalnya koran, yang baca berapa sih koran ini? Ya, mereka punya data, ya, ini adalah berdasarkan penjualan, ya, dari langganan ditambah orang beli eceran. Nah, kalau kemudian diasumsikan satu koran dibaca ini, misalnya contoh dia bilang, oh, koran saya ini oplah itu istilah lakunya, itu 100.000. Kalau asumsinya misalnya satu koran dibaca 4 orang, ya, asumsi satu keluarga ada 2 pak, ibu, anak 2 misalnya, ya. Pak, tetangga kami, wah, keluarganya lebih banyak, ya, bisa juga kayak gitu. Tapi mungkin ada cuma nggak punyanya, dia anggap, ya, rata-rata, ya, 4 misalnya, berarti 400.000. Nah, 400.000 tadi itu berapa, ya, berapa yang menjangkau yang kita targetkan. Kalau targetnya tadi itu misalnya dari 400.000, apakah sama irisannya dengan targetnya itu, ya, yang kita inginkan misalnya tadi itu umur ini, ya, ini 18 sampai 24, yang ini, apakah koran tadi juga ada yang umur 18 sampai 24, ya, misalnya ada irisan itu. Nah, ini kita harus ngitung lagi kira-kira berapa kali supaya mereka itu bisa menjangkau itu. Bisa saja mungkin waktu iklan pertama kali muncul nggak baca, ya, nggak perhatian, maka perlu lagi kedua, ya, baru mungkin baca, ketiga mungkin baru ingat, ya, kayak gitu. Ini perlu, ya. Maka kita di sini perlu melihat ratings, ya. Rating itu adalah berapa persen audiens melihat atau mendengar, ya. Jadi contoh misalnya begini, pagi hari ini jam 9 kurang seperempat, anggap saja jam 9, ya. Jam 9 ini orang yang menonton televisi total itu ada berapa orang? Nonton televisi, ya, jam 9 ini ada berapa orang? Misalnya anggap saja 100 juta misalnya 100 juta. Oke. Itu berarti total, ya. Kemudian yang nonton SCTV, ya. Dari jam 9 ini ada berapa media televisi nasional yang bersiaran? Misalnya nggak saja ada 10, ya, SCTV, RCTI, macam-macam kayak gitu, ya. Terus kemudian SCTV ini dilihat berapa orang, ya. Kalau ternyata misalnya dilihat misalnya 10.000, berarti ratingnya adalah 10.000 dibagi 100.000 tadi total yang melihat pagi itu, berarti 10%, ya. Kalau di beneran di realnya 10% itu termasuk rating tinggi itu, ya. Dulu saya baca itu
ya sekitar 3-5% itu sudah biasa ya. Di atas berapa ya? 5 itu bagus ya. Apalagi di atas 10 itu udah luar biasa ya. Kemudian berikutnya adalah sweeps ya. Sweeps ini adalah berapa kali diukurnya ya dalam setahun ya. Misalnya contoh bulan November dan bulan Mei ya, di satu tahunnya 2 kali ya. Terus kemudian ada lagi berapa jumlah orang yang melihatnya ya, konsep-konsep. Oke. Nah, maka di sini terakhir ya, kesimpulannya adalah ketika kita media planning, saya ulangi lagi, adalah ini yang kita lakukan ya, who, what, where, when, dan how ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini paham atau bagaimana kok senyap ini? Kok lanjut aja, lu tanyakan kok lanjut. Ya, jadi itu yang kalian lakukan ya. Maka waktu kalian nanti liburan, ya, liburan berapa? 2 minggu ya. Saya beri kalian tugas untuk melakukan media planning ya. Nanti saya berikan kasus ya, misalnya contoh saya punya, gampangannya kayak mobil tadi itu ya, Toyota Hyundai Palisade itu. Ini tolong kalian bikin rencana media planningnya ya. Jadi siapa targetnya, sampai kemudian ditayangkan di mana ya, di Jawa Pos ya, di Jawa Pos tanggal berapa ya, atau mungkin ya itu tanggal berapa, terus kemudian ya kalau di Jawa Pos kan cuma sekali ya, nah, di jam apa. Tapi kalau misalnya radio, oke, di radio itu hari apa aja ya, misalnya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Nah, tanggal 3 ini berapa kali ya. Dari situ nanti akan ketahuan juga ya, sekali tayang misalnya di radio berapa ya. Kalau tayang sehari 3 kali dan 1 bulan berapa kali, sudah ketahuan angkanya. Termasuk tadi itu di Jawa Pos, tayang berapa kali 1 bulannya, atau mungkin berapa, cuma sekali toh, atau mungkin berapa. Ini kalian juga nanti tentukan ya, berapa di media planningnya itu ya. Cuma untuk latihan ini ya, untuk latihan ini ya, untuk tugas kalian ini ya, untuk yang tugas ini apa namanya, yang kalian tugas yang media planning ini tidak saya batasin budgetnya ya, tapi kalian hitung budgetnya, tapi tidak saya batasin budget ya. Ini supaya gampang aja ya. Normalnya memang di mana-mana nggak mungkin unlimited ya, di mana-mana nggak ada perusahaan sekaya apapun, misalnya apa Microsoft, Google, mereka pasti punya budget ya, budgetnya sudah ditentukan, nggak mungkin unlimited ya. Nah, ini cuma di dalam latihan ini saya tidak akan menentukan, tapi nanti ketika UAS saya tentukan ya. Jadi yang sekarang ini kalian cuma hanya menghitung dengan data yang kalian punya, berapa maksimalnya, optimalnya ya, silakan ya kalian kira-kira maksudnya meskipun nanti mungkin sampai triliunan nggak masalah, cuma yang penting kalian menentukan media planning ini datanya tepat ya. Nanti kalau realnya di dalam lapangan ya, tentu nanti kalian harus memilah lagi ya. Oh, ini efektif, tapi anggaran segini, berarti mungkin ada yang nggak tahu, dikurangin atau mungkin dihilangkan, nah kayak gitu ya. Di real kehidupan ya, di real kehidupan pasti ada anggarannya ya, sudah sudah dibatasin, nggak mungkin unlimited. Tapi di dalam tugas ini unlimited. Cuma nanti ketika UAS ya, UAS secara total ya, nanti ada batasan budget. Yang sekarang ini khusus kalian hanya untuk media planning adalah tanpa budget. Ada yang mau ditanyakan? Itu kelompokan, Pak. Ya, kelompokan. Ya, kelompokan. Ya. Nanti saya berikan contoh ya, berikan contoh media planning ya yang dilakukan oleh kakak-kakak kelas kalian ya. Lihat di My Brilliant, belum saya upload ya.
Oke, sekarang saya lanjutkan lagi kalau nggak ada pertanyaan. Masih berkaitan dengan media planning tapi dari PowerPoint yang berbeda, ya. Ini lebih materinya, apa namanya, PowerPoint-nya lebih banyak gambarnya ya, mungkin lebih paham. Tapi supaya melengkapi dengan yang tadi, ya. Ya, jadi gampangannya media planning ini adalah media planning itu pada dasarnya adalah media mana yang kita mau kita pakai ya, seperti misalnya mau ditempatkan ini kalau di luar negeri ya, TV channel atau channel 4 ya, kayak gitu ya. Ini atau mungkin di sini pertanyaan mau diletakkan di RCTI atau di SCTV misalnya ya, atau mungkin ya ini kalau kita mau makan di mana ya. Jadi ya memang begitu sebenarnya ya, media planning itu sebenarnya kayak gitu ya. Ada kreator, kemudian ada biaya untuk memproduksi, ada biaya untuk mendipublikasikan, ada biaya untuk distribusi, kemudian ke konsumen. Ini adalah media massa ya. Jadi pesan itu akan disampaikan dan mungkin disampaikan kemana-mana ya. Nah ini ya, ketika kita misalnya lihat misalnya Jawa Pos ya, Jawa Pos, ketika dibagikan ya di situ banyak ya orang-orang Surabaya atau mungkin orang sekitar Surabaya baca ya, gitu ya, banyak ya. Tapi ya, jadi anggap saja Jawa Pos ya, yang baca Jawa Pos ya ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 kali 4, 32. Ini ada anggap saja satu ini misalnya juta ya, misalnya ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 32 juta anggap saja ya. Ya, 32 juta. Satu kepala ini 1 juta. Ini ada 32, berarti ada 32 juta. Ini media massa ini menjangkau 32 juta. Ya. Tetapi yang berefek itu cuma mungkin yang merah ini 4 kali 1, 4 juta ya, kayak gitu. Tentu nanti kita akan memilih media mana yang kira-kira yang merahnya lebih banyak ya. Ya, kalau misalnya birunya banyak tapi ternyata merahnya kecil ya buat apa juga ya, berarti efektivitasnya kurang. Untuk koran, karena koran itu yang baca itu beragam ya, berarti kemungkinannya yang nembak ini yang kita target ya sekitar itu, maksudnya di situ. Tapi kalau misalnya medianya lebih spesifik ya bisa saja persentasenya bisa lebih besar. Media beriklan akan melakukan 2 hal ya, berharap adalah membayar ini artinya sedikit ya, 3 ini ya, tetapi bisa mendapat 4 ya, gampangannya ya. Tapi bisa saja mungkin ada sesuatu yang medianya itu tidak menjangkau ya. Jadi ini yang merah ini adalah potensi ya, potensi membeli kita. Tapi populasi penduduk itu adalah semuanya ini. Tapi media itu hanya menjangkau biru. Ya, misalnya contoh Surabaya. Surabaya ini berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ini semua ya Surabaya. Tapi yang misalnya yang contoh ya misalnya yang membaca Jawa Pos ini cuma 6 ini. Ya. Nah, dari 6 ini yang nanti akan membeli produk kita atau potensi untuk membeli produk kita 4 ini. Ya. Nah, kepinginnya tentu kita yang merah ini juga semakin banyak atau kalau bisa media birunya ini semakin banyak ya. Jadi ada media yang bisa menjangkau lebih banyak. Tetapi sebenarnya mungkin jadi pertanyaan mau milih media yang menjangkau lebih banyak atau menjangkau menjangkau target yang lebih banyak atau menjangkau populasi lebih banyak. Nah ini pertanyaannya. Ya, tapi yang lebih bagus sebenarnya adalah menjangkau target yang lebih banyak. Itu yang penting ya. Jadi normalnya ini dari sini misalnya ya.
bisa saja merahnya itu ada yang di atas ya. Jadi ini ada yang nggak dijangkau biru, tetapi yang merah itu yang ada, misalnya 1, 2, 3, 4 paling atas ini, ya. Oke, sebentar, kalian lihat presentasi saya nggak? Oh ya, oke. Takutnya nggak melihat. Yang atas ini 1, 2, 3, 4, ini sebenarnya merah juga, anggap saja ya. Ini sebenarnya ini juga pembeli kita, tapi tidak dijangkau oleh media kita yang kita masang biru ini. Ya, nah. Sebenarnya yang lebih bagus adalah mencari media yang bisa menjangkau target kita. Itu yang bagus, bukan menjangkau yang lebih banyak populasi. Ya, meskipun jadi terkenal ya. Kalau semakin banyak kemudian semakin terkenal, tetapi bisa saja semakin terkenal, populer tapi tidak berefek kepada penjualan. Ya, karena memang bukan target kita. Misalnya contoh ya misalnya, mohon maaf ya misalnya. Anak-anak muda sekarang pasti tahu semua tentang HP iPhone. Tapi berapa banyak orang yang mungkin bercita-cita atau ingin sekali beli iPhone. Nah itu. Ya, jadi iPhone mungkin tidak perlu memberitahukan semua anak muda bahwa HP-nya bagus ya. Ya, cukup aja menjangkau atau memberitahukan pada orang yang memang ingin beli iPhone atau orang yang tertarik untuk beli iPhone ya. Yang lainnya hanya tahu aja tapi nggak sampai berefek, kan rugi juga gitu. Ya. Ini adalah media ya. Ini kalau sekarang kan sudah hilang ini sebenarnya. Jadi ini dari kreator, konten kreator ya, bisa langsung konsumen, tidak perlu diproduksi, tidak perlu duplikasi, nggak perlu distributor ya, langsung ya. Tapi ini mungkin tetap harus melewati saluran ya, seperti kayak YouTube ya, atau Facebook, tetap ada salurannya, misal salurannya Facebook, salurannya YouTube. Tapi nggak perlu digandakan, didistribusikan, langsung dari pesan ini bisa sampai ke konsumen. Ini yang sekarang. Nah, sekarang apa tuh media planning? Jadi media planning ini tentang bagaimana menghubungkan antara target kita dengan produsen. Ya. Ya, cuma pendekatannya memang bisa perusahaan atau bisa merek ya. Misalnya contoh kayak kemarin, apakah kita lebih fokus pada Palisade atau lebih fokus pada merek Hyundai ya. Palisade bagus, tapi kemudian orang ragu dengan merek Hyundai. Hyundai kan mobil Korea, bukan mobil Jepang gitu misalnya ya. Nanti dijual turun. Nah, ini juga hubungannya dengan apa namanya corporate-nya atau Palisade. Palisade ini merek baru untuk SUV ya, saya lupa ya. Kalau Hyundai itu apa namanya ya? Kan ada kadang-kadang ada nama kelas ya. Contoh misalnya Toyota ya. Toyota itu kalau sedan kelas medium itu namanya Corolla ya. Sejak dulu sampai sekarang ya namanya Corolla. Cuma ada kodenya, maksudnya untuk saat tertentu ya. Dulu ada Corolla SE, ada All New Corolla, ada Grid Corolla, kemudian Corolla Altis yang sekarang namanya ya, Corolla Altis terus ya. Terus yang sedan besar ada namanya Camry ya kan, ya Camry terus ya. Terus kemudian di bawahnya sedan kecil itu ada Starlet. Belum kecil. Sebelum antara medium dengan kecil. Ada dulu Soluna, terus sekarang Vios ya, terus kecil ada Starlet ya, sedan Starlet ini masih sedan ya. Starlet itu sekarang kategorinya sudah bukan sedan, meskipun bentuknya sedan, sekarang namanya city car ya. Nah, sekarang bahkan ada lagi pembagian lagi yang namanya LCGC ya, kayak Toyota itu Agya ya kayak gitu. Nah ini kita harus paham ini kan, setiap itu pasti ada segmennya masing-masing ya, segmennya masing-masing.
Orang yang kadang suka sedan, ya mungkin senang sedan. Maka pilihannya adalah merek ini atau merek itu. Kalau biasanya saya SUV, misalnya Fortuner, ya pasti pilihannya saya adalah apakah Fortuner atau Pajero Sport atau Honda CR-V, ya, atau Nissan X-Trail, ya, bukan Patrol ya, Patrol udah lama ya, atau Nissan Terrano udah lama, Nissan X-Trail, ya. Nah, itu pilihannya ya. Dari situ orang pasti milih itu. Kalau SUV kemudian saya misalnya Toyota Fortuner kemudian saya beli Kijang gitu ya, enggak ya. Pasti mereka akan milih yang mana kalau memang dia sudah menentukan SUV. Ya. Intinya tadi itu ya, jadi media planning itu lebih ke arah bagaimana menentukan siapa yang akan membeli kita, siapa yang media yang mau kita pakai, ya, waktunya kapan, biayanya berapa, dan kepinginnya mereka apa terhadap produk kita, yaitu. Ya, ini kalau yang ini sudah saya upload ke materi ini sudah saya upload di di My Brilliant, silahkan kalian pelajari sendiri. Ya, karena ini lebih banyak gambar-gambar sih sebenarnya. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang media planning? Lanjut. Ya, minggu depan kita akan mempelajari tentang perilaku konsumen. Ya, kita akan belajar lebih detail tentang bagaimana sih perilaku konsumen. Ya. Sekarang kita belajar tentang media planning, meletakkan di mana. Jadi media itu mass media, planning itu perencanaan media. Ya, orang yang melakukan namanya media buyer. Ini yang penting ya, karena ya itu tadi itu. Kalau kita pas meletakkannya pada media itu, efektivitas iklan kita akan lebih naik, ya, lebih tinggi. Ya. Jadi itu kuncinya di situ sebenarnya. Tetapi kita juga harus menentukan, yaitu siapa targetnya. Nah, dari target itu kemudian kita harus paham perilakunya. Jadi harus paham semua. Kita sudah menentukan tapi salah menentukan perilakunya. Ya, misalnya contoh kita mau jualan mobil Starlet ya, Starlet. Nah, ini siapa yang sebenarnya butuh Starlet? Anak muda Pak. Oke, anak muda yang gimana? Ya, misalnya. Oh, umur misalnya 18 yang sudah boleh mengemudi sampai umur 24 kuliah dan sudah mulai bekerja ya. Tapi kalau sudah berkeluarga nggak mau Starlet kecil, untuk butuh yang untuk MPV mungkin atau mini MPV kayak misalnya Xenia, Avanza kayak gitu. Nah, sekarang yang umur 18 sampai 24 ini perilakunya seperti apa? Ini Pak, suka kalau media tuh suka mengkonsumsi internet, mereka melihat apa di internet itu. Nah, kalau ternyata mereka perilakunya adalah konsumsinya dalam media internet, kemudian kita masang iklan di konvensional, misalnya media cetak, ya berarti iklan kita nggak mungkin dibaca oleh mereka, nggak sampai. Ya, jadi media planning gampangannya seperti itu. Tapi apapun yang sudah kita tentukan ini realnya itu dibatasin dengan budget. Maka kita harus menentukan benar-benar mana efektif ya, karena tentu kalau kita mau bagus ya kayak kemarin ya, masang iklan di halaman depan ya, di halaman tengah misalnya pusat, pasti attract attention itu ya, tapi itu butuh banyak biaya. Apalagi kemudian kita menampilkan kayak begitu 5 halaman juga di koran-koran yang lain, nah ini pasti attract attention. Tapi ini kan nanti implikasinya pada biaya. Padahal normalnya di dalam kehidupan sebenarnya real life itu nggak ada yang unlimited. Maka di sini kita harus benar-benar mengatur planning, mengatur media mana yang kira-kira pas ya. Nah, gitu. Bahkan kalau bisa seperti yang tadi itu dengan budget sekecil mungkin, tapi mendapat hasil yang sebesar mungkin. Ya, gitu. Ada yang mau ditanyakan? Tugasnya nanti silakan lihat di My Brilliant, nanti kasusnya apa. Tapi masa pengerjaannya lama ya, jadi nggak hanya 1 minggu, pokoknya nanti ketika kalian sudah mulai masuk yaitu
Saya nanti akan lihat dulu kalender akademiknya, kalian masuk tanggal berapa. Pokoknya yaitu di minggu kalian mulai masuk itu adalah deadline-nya. Nanti saya tentukan itu. Karena memang agak rumit ya. Kalian nanti harus bikin kayak kolom-kolom, lihat contohnya nanti kayak Kak kelas itu. Berarti nanti ketahuan ya. Jadi contoh misalnya di Jawa Pos. Jawa Pos itu 1 bulan, tanggal 1 sampai tanggal misalnya November 1 sampai 30, Desember 1 sampai 31. Nah, apakah Jawa Pos masang berapa kali? Misalnya sekali, di November tanggal berapa? Diarsir ya, di blok. Kemudian di Desember tanggal berapa? Di blok. Jadi November satu kali biayanya berapa? Desember 1 kali berapa? Atau nanti total berapa ya, setahun misalnya ya. Nah ini nanti kalian tentukan. Bapak media planning apakah sekali? Tidak ya. Biasanya seperti yang kita pelajari sejak awal bahwa kita belajar ini namanya strategi campaign ya. Strategi campaign itu ada periodenya ya. Bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa sebulan dan macam-macam. Tapi nggak mungkin cuma hanya sekali ya. Cuma hanya copos gitu. Itu berarti mungkin bukan strategi tapi cukup misalnya beriklan. Tapi namanya strategi itu mereka akan menentukan. Contoh misalnya nih Palisade ya. Palisade ini sudah menentukan bahwa mobil ini nanti baru ada di bulan Januari misalnya ya, karena nanti mungkin masalah impornya, masalahnya apa dan macam-macam, sehingga nanti ketika sudah launching mobil ini sudah ada yang membeli. Nah ini, maka ketika launchingnya atau mobilnya ada Januari, berarti iklannya itu adalah Desember ya, dan nanti akan masang iklan lagi di Januari dan Februari. Tapi nggak mungkin akan masang iklan di Agustus ya, terlalu lama. Ya bisa aja, tapi nanti akan biayanya mungkin nggak efektif. Orang sudah dibombardir Palisade, tapi ketika orang datang entry indenya lama, baru setahun ke depan, orang mungkin males gitu ya. Mending beli yang lain karena kebutuhannya pasti itu ya. Jadi pasti ada namanya periode. Ya contoh lagi kayak sekarang ya kayak kemarin kasusnya ya. Banyak orang yang bikin iklan situasi normal, tapi tiba-tiba adalah ada pandemi. Nah ini kalau tidak dibatasin iklannya dengan periodenya, iklan itu nanti akan tayang lagi, padahal nggak efektif. Ya sudah ada namanya jaga jarak dan macam pakai masker nggak cocok ya. Jadi iklan ini pasti ada periodenya, ya ada periodenya. Termasuk juga masalah budget ya sudah ditentukan budgetnya apa. Sekali juga hubungannya dengan tadi kebiasaan, ya kebiasaan seperti tadi itu. Bulan puasa, masa awal tahun ajaran baru ya. Nah ini kan pasti ada masanya berapa, seminggu, 2 minggu kayak gitu. Oke teman-teman, sudah presensi semua? Ada yang belum presensi? Sudah Pak. Oke ya, kalau nggak ada kita akhirin perkuliahan hari ini ya. Saya senang sekali kemarin saya pancing dengan mengirim koran itu kalian banyak. Itu yang saya pinginnya seperti itu ya. Saya kepingin sesuatu yang berkaitan dengan iklan atau apa. Silakan kalian share, kalian diskusikan ya. Karena dengan banyak berdiskusi tentu nanti akan kita banyak belajar dan kita juga semakin seperti diberi kasus-kasus ini semakin banyak kita berpikir ya. Karena nanti normalnya nanti benar-benar seperti itu ya. Sekali lagi bahwa produk yang kita punya, entah kalian nanti bekerja atau mungkin punya bisnis sendiri, itu pasti tetap bukan kalian sendiri, pasti ada persaingan. Nah, supaya kalian menang persaingan, nah ini butuh namanya promosi. Ya, promosi ini salah satunya banyak yang kita pelajari ini, salah satunya adalah media planning. Maka di sini kita harus banyak belajar, eksperimen ya, dan belum tentu hal ini benar ya. Tapi dengan kita sering kayak berdiskusi, kemungkinan benarnya akan lebih besar ya. Meraba-rabanya semakin sedikit ya. Kayak tadi itu ya. Apakah si Hyundai gambling terhadap ini? Ya bisa aja, bisa tidak ya. Karena sekali lagi ya pasti mereka juga punya hitung-hitungan ya. Apakah efektif atau tidak? Nah, mereka juga punya hitung-hitungan. Ya, tapi nanti apakah benar atau tidak kebenarannya nanti baru real ya sekarang kayak ini, hari ini, kemarin, hari ini atau mungkin seminggu ke depan. Ya, iklan ini seberapa menarik ya, mendorong penjualan ya. Karena iklan kemarin tayang, mungkin dari situ mungkin banyak orang yang telepon untuk melakukan test drive dan karena terlalu banyak mungkin sudah dijaga budget ya, sudah di set
satu hari berapa. Tadi mungkin sampai seminggu, sampai kedua, nah ini baru efek. Orang yang kemudian datang tadi itu, apakah puas? Kalau puas mungkin mereka nanti akan beli, ya, atau kemudian yang tidak puas ini gimana? Apakah perlu diberi perihal yang lain, diberi iming-iming apa, bonus atau mungkin apa, potongan diskon dan lain-lain. Ini nanti tergantung strateginya. Jadi apa yang dilakukan di biro iklan ini kemarin, iklan itu hanya bagian kecil dari marketing mix ya. Jadi nggak hanya cuma satu untuk keberhasilan, harus yang lain ya, campur dengan yang lain, harus marketing mix. Nggak cukup dengan cuma hanya masang iklan, dengan yang lain. Ketika masuk ke test drive, apa yang mereka lakukan lagi, yang bikin brosur, bikin apa, ini sudah bentuk lagi promosi yang lain. Oke, kalau nggak ada masalah presensi, kita akhirin. Saya mohon maaf teman-teman, kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak berkenan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.